Jadi anak-anak kita harus kita perhatikan. Jadi terhadap dua sisi ini juga masing-masing punya petunjuk masing-masing. Semua ada petunjuknya. Dan juga hati-hati kalau sudah anak dewasa kayak Viko mamanya. Dewasa yang nggak mungkin saya pegang terus sudah dewasa. Bener. Kalau dipegang terus gontok-gontokan sama saya nanti. Masalahnya apa, Pak Ustadz? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Alhamdulillah. Para pemirsa, kali ini kita akan ngaji lagi dan nanti akan minta pencerahan juga dari guru kita Pak Ustadz Danu. Sementara ini izinkan saya untuk menyapa dulu guru kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Viko. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Kita ngaji lagi nih. Oke, Bang Ji ya. siap. Oke. Sahabat beriman, beberapa waktu yang lalu ada kasus yang lumayan viral yang membuat kekhawatiran orang tua ya. Beberapa orang tua itu ada yang khawatir karena ada kasus yang terjadi yaitu penculikan anak kecil. Jadi ada beberapa macam penculikan ya. Nanti kita akan bahas juga beberapa atau salah satunya dengan guru kita. Yang pertama itu tentang anak kecil yang diculik tapi kembali lagi sudah dikembalikan anak itu, cuman sebulan waktu penculikannya si gadis kecil yang bernama Mbak Malika ya. Kemudian ada lagi penculikan yang ini yang lebih sadis nih. Jadi Pak Ustadz di Makassar itu ya, di Makassar ada penculikan anak yang akhirnya dibunuh karena si penculiknya ini ingin menjual organ dalam dari anak tersebut Pak Ustadz. Anak yang membunuh ini juga masih di bawah umur terbilang. Usianya 2 orang, 18 tahun dan 14 tahun. Kemudian anak yang dibunuh itu umurnya 11 tahun kalau tidak salah. Si pembunuh ini rajin sekali melihat situs-situs ya di dunia maya, itu di sosmed, di mana di situ ada iming-iming jual beli organ, sehingga nah itulah bagaimana entah apa yang kira-kira memicu mereka itu untuk melakukan satu tindakan yang seperti itu. Nah, kita akan minta juga pencerahan dari Pak Ustadz karena banyak orang tua yang khawatir Pak Ustadz tentang anak kecil yang diculik itu. Apakah keadaan atau lingkungan sosial yang bisa mendorong mereka atau karena apa? Kami mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya sempat dengar, memang cuma nggak terlalu jelas ya tentang penculikan anak yang di Makassar. Hanya cuma tahu aja, yang kayaknya 2 yang bunuh, korbannya 1, cuma umurnya berapa saya tidak tahu. Tapi kalau memang tadi sudah jelas, yang satu umurnya 18, satunya lagi umur di bawah umur 14 ya. Iya, itu inilah istilahnya korban medsos ya, korban situs-situs yang memang cerita itu bisa terbuka kepada siapa saja. Nah, si anak ini yang memang membunuh ini memang bisa aja pikirannya itu diracuni oleh banyaknya uang yang kalau dia itu bisa jual ginjal mamanya. Iya. Ya. Itu diracuni seperti itu dan dia itu kayaknya tertarik gitu, kayaknya gampang karena bunuh itu menurut dia gampang kali ya. Karena ada orang dia tahu bahwa dia itu nggak takut dengan orang itu dibunuh, kemudian ginjal itu menurut dia nanti diambil disimpan di kulkas barangkali seperti itu. Karena otak anak kecil kan seperti itu kurang lebihnya lah. Nah, sebenarnya si anak-anak seperti ini itu ya ada yang memang kemasukan situs yang seperti itu
sama bahwa ada keluarganya dulu pada waktu si anak yang bunuh ini kalau melihat uang segitu itu pengen kuat sekali, berarti memang itu didorong satu selain dari situs, yang kedua itu memang keinginan dari orang tuanya yang memang pengen sekali punya harta lah istilahnya. Walaupun tidak terus ngawur ya, tapi keinginan itu kuat tersimpan. Sebelum si anak yang bunuh ini ada dalam kandungan, biasanya seperti itu. Nah, keinginan yang melebihi yang dunia inilah sebenarnya itu akan menurun kepada si anak. Walaupun sebenarnya kehidupan orang tuanya biasa-biasa, iya sih. Tapi yang namanya pada saat si anak yang membunuh ini belum ada dalam kandungan, orang tua itu bisa labil di titik itu. Siapapun orang, kalau mamanya kayak Haji J mamanya pada waktu kerja ya culun-culun aja, tapi setelah mulai bisa menulis, ada proyek untuk setting film, sinetron atau acara di ini, itu kan bisa nulis ini anggaran begini. Oh, iya. Lama-lama itu kan dapat sekian kan gitu nih. Nah, dapat sekian itu akhirnya kalau memang tidak kuat bahwa Haji J itu punya keinginan berlebih. Punya keinginan yang berlebih ingin mendapatkan. Nah, keinginan mendapatkan itu belum dapat karena umpamanya setting acara itu yang megang bukan Haji J. Tapi kan keinginannya itu kuat sekali walaupun Haji J diem. Nah, pada saat itu istrinya yang lagi hamil, pas itu keinginan itu masih kuat sekali. Gitu. Nah, oleh Allah Ta'ala diturunkanlah genetik yang keinginan punya uang berlebih atau harta berlebih itu pada anak yang dikandung istrinya, nanti akan muncul dalam bentuk ujian. Lalu masih dalam bentuk janin sudah masuk itu, iyalah. Itu udah dimasukkan seperti itu karakter istilahnya. Itu genetik. Nah, seperti itu sehingga karakter-karakter anak itu nanti karakter-karakter orang tua yang tidak terkelihatan itu akan muncul pada anak-anaknya. Seperti itu, kelihatannya orang tuanya baik-baik aja, rukun-rukun aja, anaknya itu ribut aja. Kalau enggak itu kawin cerai. Nah, itu kan dari karakter orang tuanya dulu. Dan karakter anak dengan orang tuanya seperti itu. Nah, si anak itu biasanya karakternya ngikutin orang tuanya. Nah, di titik itulah kemudian ada dia mulai terpicu, ada kelihatan gampang ini, kemudian mulailah dia nyulik atau ngajak temennya yang itu, kemudian dibunuh. Nah, bisa aja dibunuh karena memang namanya anak ya, walaupun dia umur 18 tahun. Lalu namanya kita-kita yang seperti ini kalau bukan dokter tanyain paru-paru di mana tempatnya, jantung di mana, itu belum tahu, apalagi anak-anak yang dia hanya punya gambaran. Gambar itu hanya cuma gambaran ilmu kedokteran. Kalau udah buka betulan kan mana ya, ini kan nggak ngerti itu harusnya dia pelajari dulu itu letak-letak ginjal di mana kayak gitu tuh ya Pak Ustadz ya. Maaf. Apa maksudnya? Loh, kok jadi kayak anu nih, maaf Pak Ustadz. Ya janganlah, itu malah ngajari nanti. Sebenarnya kalau di kedokteran atau di rumah sakit jual beli ginjal itu tidak boleh. Dan itu juga melanggar undang-undang. Kena lah, jual beli ginjal itu akan kena. Dan rumah sakit yang legal tidak mau dia. Nah, kalau yang mau itu hanya donor. Oh, boleh kalau didonorkan itu boleh dengan sukarela, dengan ikhlas, seperti itu boleh. Sebelum mati mestinya ya. Ya, mau sebelum mati atau hidup itu didonorkan boleh. Itu enggak apa-apa, ditanyain biasanya sama dokter, bener ini ikhlas saya. Nah, itu boleh, tidak ada ikatan ini, tidak jual beli. Ini jual beli enggak, ini saya ikhlaskan. Nah, itu boleh. Oh, gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau di rumah sakit masih diperbolehkan. Jadi untuk adik-adik jangan terprovokasi dengan jual beli ginjal. Ini enggak usah, karena dalam transplantasi itu tidak hanya diambil terus mau ditaruh mana. Kalau umpamanya harus dibekukan dulu, barangkali ya enggak tahu juga itu secara kedokterannya itu Pak. Yang jelas itu ya jangan ketahuan. Ya intinya saya tidak tahu zat apa yang menjadikan ginjal itu bisa awet mamanya 24 jam atau
3 kali 24 jam, saya tidak tahu persis ya seperti itu ya. Kurang lebih, atau memang nanti ada darah yang harus dikucurkan sehingga itu bisa menjadi sirkulasi hidup seperti itu, wallahu alam ya, saya nggak ngerti. Intinya adalah itu hanya dokter yang ahli yang paham bagaimana ginjal itu bisa hidup sekian kali 24 jam, itu hanya dokter. Kalau kita nggak tahu. Ya. Ustaz, saya pernah lihat sendiri itu di medsos itu, Ustaz. Jadi ditunjukkan disobek satu ginjalnya. Dia tunjukkan, nih satu saya jual. Kalau secara syariat, Ustaz, dia menjual satu ginjalnya karena kebutuhan ekonomi gitu, Ustaz. Kira-kira bisa, boleh atau tidak, Ustaz? Ya itu abu-abu ya itu ya. Jadi kalau memang dia butuh, kebutuhan itu kan banyak sekali sebenarnya. Jadi begini loh, itu abu-abu itu bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram sebenarnya. Jadi di titik-titik ini tergantung orang itu sendiri. Jadi orangnya itu butuhnya banget atau dia itu nafsu butuh, itu kan nggak ngerti. Butuhnya banget atau nafsu butuh, itu kita nggak tahu. Kadang-kadang hanya nafsu butuh sehingga dia mau jual ginjal. Atau hanya orang yang pura-pura mau jual ginjal tapi dia ingin ditolong orang lain dengan jumlah yang banyak nilainya. Itu kan macam-macam. Kita tidak tahu cara berpikir mereka istilahnya. Tapi seperti yang Pak Ustadz sering bilang bahwa tubuh ini kan pinjaman dari Allah seperti itu ya. Terus dipinjami kok dijual, itu gimana tuh Haji mumpung itu gimana? Makanya tadi kan saya cerita. Makanya tadi saya cerita. Dia itu butuhnya apa? Kalau dia butuhnya itu egois, keinginan, nafsunya dia, nah itu jadi bisa menjadi haram sebenarnya. Jadi kalau dia butuh, cobalah cari jalan yang lain. Nah, jadi berusaha untuk tidak melukai tubuh yang dipinjamkan Allah Ta'ala pada kita istilahnya. Wallahu alam. Makanya kita harus pahami bahwa ya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil jangan main HP terus hingga anaknya keluyar nggak tahu. Nah itu sebenarnya ya masalah, karena banyak sekali nggak usah yang diculik. Lalu dia main HP, anaknya terjun dari lantai 5. Karena apa? Karena ibunya main HP, anaknya keluyar nggak tahu dia. Nah ya begitu itu. Nggak usah nunggu diculik atau dibunuh. Makanya perhatikanlah anak itu titipan dari Allah Ta'ala. Perhatikan, diawasi, ya. Cerewet-cerewet dikit nggak apa-apa, asal itu baik, asal tidak ada emosi. Itu kan sebenarnya belajar aja, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau di kamar itu apa yang harus diperhatikan? Kalau dia dekat kompor, ayo, jangan anak keluar dia masih aja di kamar begini. Itu kan orang tua menurut saya. Karena apa? Karena yaitu dia asik dengan permainannya sendiri. Anaknya titipan Allah nggak diperhatikan, ya sama. Kan banyak yang seperti itu, anak pakai kalung jambret, anak main di jalan dibiarin, gimana coba? Yang salah siapa kayak begitu? Anak itu maunya main, nanti orang tua, saya kan sibuk, ya rantai aja. Ya kan banyak cara lah, ya banyak cara, jangan hanya cuma cerita sibuk, banyak cara. Titipinlah temen ini, ada di situ tetangga main sama anaknya, titip dulu, nanti habis itu di ini, nanti ganti anak tangganya itu tetangganya sibuk, anaknya titipin gantian, kan begitu aja. Daripada bayar pengasuh yang berlebihan kan titip kan enak ya. Kalau dia kerja, laki kerja, istrinya kerja, titipin ke mertuanya kan gitu. Mumpung mertuanya udah pensiun, masih sehat gitu kan. Ustaz tanya Ustaz. mengalihkan ini. Menyambung pertanyaan Mas Eko tadi. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita membunuh seseorang untuk membantu kehidupan orang lain, misalnya wasiat gitu loh. Nanti kalau saya meninggal, sebelum meninggal kan berarti harus diambil dulu tuh. Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Sebenarnya dari sisi banyak ulama tidak boleh. Tapi dari sisi ulama yang melihat dari sisi kemanusiaan membolehkan, tapi itu sedikit. Kalau saya ya tidak. Yang harus kita kasih pelajaran itu adalah yang sakit sebenarnya. Bukan mau yang nyumbang. Yang sakit, apa sakitnya? Gagal ginjal umpamanya, ginjalnya rusak. Coba kita runut. Biasanya orang yang kena gagal ginjal itu dia sering menyimpan marah. Di usia berapa? Dia kena di atas 50, di atas 45, umpamanya di 55 atau 60.
Nah, ini berarti dia sering menyimpan marah dengan pasangannya. Kalau dia kena di bawah 45, dia sering menyimpan marah dengan orang tuanya. Itu aja kuncinya. Hati sama, hati kalau rusak, dia orangnya pasti kaku, ngeyel, arogan, seperti itu. Jadi sulit menerima masukan orang lain, nah itu hatinya kaku. Jadi dia mengimani prinsipnya dia sendiri, saya begini ya begini, nggak bisa dirubah. Sebenarnya itu hatinya kaku. Nah, itu nantinya bisa aja kena sirosis atau kanker hati dan sebagainya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita benahi itu di titik orang yang sakit. Apa saja, transplantasi kepala mamanya, ya, harus komplit sudah itu Pak Ustadz. Ada telinga, mata komplit dipotong kan gitu ya. Ganti orang. Waduh, Ngukur aja nggak lengkap nggak. Itu rumit itu kalau transplantasi kepala. paket komplit itu. Jadi intinya adalah yang sakit itulah yang harus dibetulin. Jadi bukan persoalan, ya kalau punya uang ya memang seperti itu. Tapi tetap orang yang sembuh itu dari transplantasi ya itu bukan dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, enggak. Tapi dia masih dimaafkan lah kesalahannya. Karena nggak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang sakitnya itu. Jadi dimaafkan oleh Allah. Tapi dosanya tetap masih. Malah bisa tambah nanti. Nah, inilah sebenarnya apa penyakit itu. Jangan sampai kita masuk ke ranah tersebut. Gagal ginjal, jangan sering menyimpan marah kepada pasangan atau kepada orang tua, khususnya sama orang tua. Kalau orang tua jengkelin, nggak apa-apa, namanya orang tua kita kan gitu. Iya. Wong kita juga sudah hidup gede aja. Coba kalau dulu orang tua itu jengkel melihat kita bayi kan dibanting kita. Kan serem gitu. banget. Loh, iya kan gitu ya. Coba udah gede dia jengkel sama orang tuanya kan kurang ajar namanya itu anak itu. Ya enggak lah. Janganlah kita sebagai anak itu seperti itu. Ya, kalau orang tua jengkelin ya itu ujian yang harus dihadapi kan gitu. Bukan terus orang tuanya di unek-unekin nggak perlu. Pak, mau nanya. Ya. Tadi kan ini agak mundur dikit ya. Tadi kan Bapak udah cerita kenapa si anak yang 18 tahun ini melakukan penculikan dan menjual ginjal. Aku pengen tanya di sisi yang satunya. Korbannya. Korbannya. Pesan apa yang pengen Allah sampaikan kepada si orang tua korban ini? Kok sampai anaknya dibunuh? Sampai ya diperlakukan seperti itulah. Sebenarnya biasanya kalau memang anak itu belum akhir balik atau persis pada saat akhir balik atau deket-deket situ, biasanya orang tuanya itu tidak terlalu ngurusin si anak. Biasanya sejak kecilnya seperti itu orang tuanya, tidak begitu ngurusin. Sampai diambil gitu, sampai diambil nyawanya gitu, bisa karena itu juga. Ya itu cara Allah kan macam-macam ya. Betul. Jadi kayak kesannya kayak nggak punya anak itu malah seneng gitu loh. Jadi kan ada orang-orang seperti itu. Jadi disia-siakan, bukan disia-siakan. Jadi kayak nggak diperhatikan. Kemudian juga ada di sini itu kalau kayaknya kalau kehidupan kita susah aja begini, mending nggak punya anak lebih enak ya kali. Nah, itu kan kadang-kadang orang itu kan celemong ngomong dan sebagainya. Jadi beban ya. Seperti menjadi beban. Nah itu juga tidak boleh seperti itu. Karena selama ini tidak mungkin Allah itu mau mengambil seseorang atau mengambil nyawa seseorang itu tidak ada sebab, itu tidak mungkin. Pasti ada sebab. Kayak umpamanya orang kena kanker pasti ada sebab. Nggak mungkin Allah itu tiba-tiba ngasih orang kanker. Betul. Kan gitu. Iya. Lah dari mana? Berarti kalau orang muslim dikasih kanker itu terus, nah Allah dolim berarti. Karena dia orang muslim itu merasa nggak punya dosa. Lah berarti Allah dolim kepada kamu. Kamu hebat daripada Allah berarti. Kan seperti itu. Nggak boleh. Nggak mungkin Allah seperti itu. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya seperti itu. Ibaratnya kalau kenapa Allah itu menciptakan alam. Banyak cerita bahwa sebenarnya Allah mau menciptakan Rasul Muhammad SAW sehingga Allah itu menciptakan alam seperti itu. Jadi Allah mau menciptakan Rasul berarti harus ciptakan alam seperti itu. Ya, itu yang sering harus kita pahami bahwa tidak mungkin seseorang itu jatuh itu kalau tidak ada sebabnya, tidak mungkin. Kalau umpamanya, cuma ada bedanya gini, kalaupun ada daun yang jatuh di malam hari itu Allah pasti
mengetahui. Nah, itu kan urusannya daun yang jatuh, ya. Kalau itu kan beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Betul. Kalau manusia kan ada tuntunan, Iya. ada Quran, ada Rasul, ada Nabi. Dari mulai sejak Nabi Adam itu kan ada mushaf sampai saat ini, yaitu Quran. Nah, di titik itulah kita harus taat kepada Allah Ta'ala. Kalau seorang manusia itu tidak taat pada Allah, pasti ada sanksinya. Kalau kita hidup di dunia itu udah tahu sanksi kalau orang itu tidak taat masuk neraka. Ya sama, kalau dia di dunia ini tidak taat, sebenarnya dia sendiri juga dimunculkan oleh Allah Ta'ala sakit demi sakit yang dia rasakan. Itu dari unsur ketidaktaatan. Siapapun manusianya, muslim atau tidak muslim, itu kalau sakit dimunculkan, pasti dia ada sebab, yaitu ada dosa di hadapan Allah. Tidak sembarangan. Kalau kita tahu, wah orangnya baik, itu kan mata kita aja ingin menilai. Tapi kalau memang orang sakit seperti ini, insya Allah langsung faham. Jadi anak-anak kita harus kita perhatikan. Jadi terhadap dua sisi ini juga masing-masing punya petunjuk masing-masing. Semua ada petunjuknya. Dan juga hati-hati kalau sudah anak dewasa kayak Viko mamanya. Dewasa yang nggak mungkin saya pegang terus sudah dewasa. Bener. Kalau dipegang terus gontok-gontokan sama saya nanti. Masalahnya apa, Pak Ustadz? Hah? Kok bisa gontok-gontokan? Lah kan bisa, kamu pakai sarungnya salah itu, harusnya begini kan? Lama-lama pusing ya. Akhirnya berantem. Nah, kalau berantem kan kanker nanti ya. Makanya orang tuanya juga harus paham juga yang seperti itu. Jadi jangan jadi penyebab. Jangan menjadi penyebab, memang betul. Jadi banyak hal seperti itu. Saya ngingetin aja. Jadi kita harus belajar jadi orang baik walaupun susah sekali. Amin, insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Mas Viko, terima kasih waktunya ya. Mas Eko, Bang J, terima kasih banyak. Sahabat beriman, demikianlah tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Masya Allah banyak sekali yang masih harus kita pelajari ya. Karena membanggakan juga tidak boleh, menyia-nyiakan atau menelantarkan juga tidak boleh. Jadi kita harus berada di tengah-tengah seperti itu Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan apa yang kami kaji, kami perbincangkan kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.